Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, dan waktu Hanas dan Kayapas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, dan berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudari-saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam bacaan Injil di sana kita bisa melihat nama-nama yang agak asing, dan nama-namanya bukan nama-nama orang suci yang disebutkan, karena nama kaisar, nama gubernur wilayah Kanaan itu, lalu ada imam Kayapas dan Hanas, lalu masih ada lagi raja Herodes, segala macam itu. Jadi kita bisa melihat nama-nama bukan orang suci, tapi kenapa ditulis dalam Injil. Dan itu ternyata ada di dalam sejarah. Untuk mengatakan apa? Bahwa kehadiran Tuhan Yesus dan kehadiran pendahulunya, yaitu Yohanes, itu bukan dongeng, tetapi ada dalam sejarah. Untuk mengatakan seperti itu, walaupun bukan, Injil itu bukan laporan sejarah pertama-tama. Jadi Injil bukan kitab sejarah, tetapi kitab keselamatan. Namun mempunyai interese atau mempunyai juga hubungan dengan sejarah yang dirasakan oleh umat manusia. Jadi kita bisa melihat pendek kata dengan nama-nama tadi disebutkan, itu sebetulnya mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan isapan jempol. Tuhan Yesus itu bukan dongeng untuk menghibur orang yang mau tidur. Tetapi dia adalah manusia yang masuk dalam sejarah. Ini catatan yang pertama. Catatan yang kedua adalah mau menyatakan bahwa kehadiran Tuhan dengan disebutkan dengan berbagai macam nama-nama asing itu, nama-nama Romawi itu, dan Herodes itu bukan orang Israel, tetapi untuk menyatakan bahwa kehadiran Tuhan untuk semua orang. Jadi tidak hanya untuk orang-orang Israel saja, tetapi untuk semua orang, termasuk semua yang ada di wilayah Romawi. Bukan hanya itu saja, tetapi juga termasuk seluruh umat manusia. Walaupun kita tahu tidak semua orang itu percaya kepadanya. Namun warta itu tetap harus diteruskan untuk semua orang, supaya semua orang bisa merasakan dan mengalami keselamatan. Ini catatan yang kedua. Lalu catatan yang ketiga dalam bacaan Injil itu adalah pesan dari Yohanes untuk mengatakan bagaimana dia mau mengatakan supaya orang jangan bingung sendiri, berlekuk-liku naik turun jalannya, tetapi akan diratakan.
Jadi orang tidak perlu masuk jurang, orang tidak perlu naik ke gunung, tidak perlu berliku-liku jalannya, tapi semua diratakan. Semua orang bisa dengan mudah dekat dengan Allah. Lalu sekarang pesan itu berbicara apa? Yaitu berbicara supaya kita jangan melihat masa lalu kita. Masa lalu kita sudah tahu kita itu punya dosa. Tetapi jangan lalu kita itu merenungkan dosa kedosaan kita terus, tetapi kita tetap harus menghadap ke depan. Seperti bacaan pertama pesan dari Baruk kepada orang-orang Israel yang ada di pembuangan itu. Sekarang saatnya untuk bangkit. Walaupun dulu Babel itu menjarah Yerusalem hancur, bait Allah juga hancur. Tetapi setelah Babel dikalahkan oleh Persia, nanti Kores yang membebaskan umat Israel untuk kembali ke tanah Kanaan, Yerusalem dibangun lagi, maka orang harus melihat masa depan, harus bangkit, bangun, jangan bersedih melihat masa lampau. Orang seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita itu mempunyai referen dulu, dhisik kae, dulu itu, zaman itu. Seringkali hidupnya mengenang itu untuk apa? Menyesali masa kini yang seperti ini. Kadangkala seperti itu. Padahal Tuhan semenjak kita dilahirkan di dunia, itu juga mau untuk mengajak kita semua untuk menatap ke depan. Kenapa kita bisa melihat begini, Ibu Bapak? Kita punya lubang dalam tubuh kita, itu semua menghadap ke depan. Hidung apakah ada yang di belakang? Di depan. Mata? Di depan. Mulut? Di depan. Telinga? Di samping, tetapi daun telinganya mengarahkan kita mendengarkan mana? Depan atau belakang? Depan. Dan ingat, ada satu lubang yang menghadap ke belakang, yaitu yang mengeluarkan kotoran. Benar? Maka kalau kita ada referen dulu, sebetulnya seperti lubang yang menghadap ke depan atau ke belakang. Baik. Seolah-olah itu adalah kotoran, sampah. Karena hidup ini mengarahkan ke depan. Demikian juga dengan Yohanes berpesan kepada seluruh orang-orang Israel pada waktu itu, orang-orang Yahudi, supaya meratakan jalan. Artinya apa? Kita harus berbenah, jangan sampai kita itu dalam kehidupan sehari-hari tetap menyimpan sesuatu yang justru menghalangi jalan kita menuju kepada Allah. Allah mempermudah kita sebetulnya supaya kita bisa sampai kepada keselamatan kekal. Advent, apalagi sekarang Advent kedua, mau menegaskan kepada kita, mengajak kita semua supaya kita dalam berbenah menyambut kehadiran Tuhan, ini sungguh-sungguh sudah agak lurus. Kita menyiapkan di sana pertobatan. Jangan lalu punya referen dulu. Kalau sudah dulu, anggap aja itu apa dalam diri kita? Sampah. Karena lubang yang ke belakang hanya satu kan ya, itu mengeluarkan sampah. Tapi kita menghadap ke depan, menghirup udara dari depan, mendengarkan kata-kata dari depan. Dan kita mau berbicara tentang masa depan kita yang penuh dengan optimistik. Dalam hidup beriman diharapkan kita bisa seperti itu. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ibaratnya kita seperti orang-orang Yahudi itu yang ada dalam suasana pembuangan itu. Dalam masa pembuangan itu, mereka meratapi tentang bait Allah yang hancur. Mosok
Tuhan membiarkan rumahnya hancur. Mereka merasa ditinggal oleh Allah. Mereka merasa ditinggal oleh Yahweh atau oleh Elohim. Maka mereka meratap. Seolah-olah pada saat pembuangan itu mereka meratapi tentang masa lalu yang ditinggalkan oleh Allah. Maka diingatkan kembali dalam bacaan-bacaan hari ini supaya kita tetap tegak bangkit, kita tetap optimistik untuk menuju kepada masa depan. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih, tentu saja kita harus melihat dengan bijak. Masa lalu penting bagi diri kita karena itu yang membentuk kita seperti ini. Tanpa masa lalu, saya ketemu dengan orang tua saya ketemu dengan adik-adik saya ketemu dengan saudari-saudara saya ketemu dengan orang yang sekampung dengan saya, mereka membentuk saya seperti ini, saya tidak akan bisa hidup seperti ini sekarang. Tetapi bukan untuk kita hidupi terus-menerus. Tetapi kita dengan situasi sekarang ini, kita tetap menuju kepada masa depan. Kaki kita saja kalau melangkah lebih banyak ke depan, lebih bisa tegak lurus dibandingkan ke belakang. Tangan kita pun juga begitu daripada kita ke belakang. Di sana mau melangkahkan apa? Supaya langkah kita tetap menuju ke depan. Kalau kita mau meraih, ya kita raih ke depan. Semua serba ke masa depan. Nah, tetapi kita bertanya-tanya, masa depan kita yang bagaimana? Apakah situasi pandemi saat ini itu juga bisa kita gambarkan, kita bisa menggapai masa depan yang cerah? Jawabannya jelas, mengapa tidak? Karena kadangkala kegagalan justru berasal bukan karena kesempatan yang ada dalam diri kita, namun karena pikiran kita dipenuhi dengan apa? Pesimis. Jangan-jangan, aduh saya itu seperti ini, bagaimana mungkin? Kalau ada kata-kata seperti itu, apakah kita bisa melangkah? Pasti kita akan bermalas-malasan. Maka ibu bapak, saudari-saudara terkasih, Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa keselamatan tetap ada dalam diri kita kalau kita meratakan jalan kita. Paling tidak kita bisa melihat apakah hati kita, pikiran kita ini kalau seandainya Allah hadir pada saat ini sudah layak dan pantas untuk dilahirkan kembali di dalam hati kita enggak? Kalau kita misalnya rumah kita satu kali itu ada satu surat dari Bapak RT atau Bapak RW atau Bapak Lurah yang mengatakan bahwa Bapak Jokowi akan mampir ke rumah Anda seminggu yang akan datang. Apa yang Anda lakukan? Anda bebenahnya itu seminggu yang akan datang atau mulai sekarang? Halo? Semenjak kita menerima surat itu kan, kita akan membenahi rumah. Mungkin kita akan ngepel setiap hari yang jarang kita pel. Mungkin kita akan mengecat, bukan hanya dalam rumah tetapi pintu pagar juga kita cat. Mungkin kita kalau ada rezeki yang banyak mungkin akan ganti mebel mungkin. Pendek kata, kita mencoba untuk menyiapkan. Nah sekarang, kita mau merayakan Natal. Apa yang kita siapkan? Apakah kita berbenah? Apakah ada pertobatan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari kita? Apa yang harus kita benahi? Ini juga kita tanyakan dalam diri kita sendiri. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada suara-suara yang mengatakan begini,
Untung sekarang pandemi, sehingga pengakuan dosa itu bisa diganti dengan ibadat tobat. Kenapa? Ya karena kalau pengakuan dosa kan harus ada di ruangan sempit, harus ngomong dekat. Sehingga nanti justru menjadi penularan. Nah, ada ketakutan seperti itu, sehingga orang ada rasa untung tidak harus mengaku dosa secara pribadi. Tapi ingat, kalau untuk dosa-dosa besar harus secara pribadi, tidak akan bisa dengan ibadat tobat. Ibadat tobat yang istilahnya yang lebih massal dengan absolusi umum. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudara terkasih, namun kita tetap harus membenahi kehidupan kita. Walaupun pada saat ini belum ada kesempatan untuk mengakukan dosa-dosa besar kita. Namun kita tetap harus berbenah. Apa yang harus kita benahi? Apakah yang kita pikirkan ini memang mengarah kepada Allah? Apakah yang sudah kita katakan ini juga mengarah kepada Allah? Apa yang sudah kita lakukan itu juga melangkahkan kita menuju kepada keselamatan kekal? Apakah dalam setiap kita bekerja sehari-hari, misalnya di kantor atau di tempat pekerjaan kita sendiri, apakah kita juga memuji dan memuliakan Allah? Apakah kata-kata kita ini juga demi kebaikan bersama kita memuji nama Allah bersama dengan saudara-saudara kita yang lain? Pendek kata, sebetulnya yang kita benahi ada berbagai macam hal. Maka sebetulnya kalau orang itu mau melangkah dengan pasti, kita harus melihat aspek-aspek rapuh di dalam diri kita. Kita harus melihat aspek-aspek keterbatasan dalam diri kita. Kita harus melihat kekurangan hidup kita. Jangan sampai 3 hal tadi, kerapuhan kita, menjadi cara untuk kita melakukan dengan mudah dosa-dosa kita. Karena kadangkala banyak orang, termasuk kita, itu seringkali dimaklumi kalau saya melakukan dosa. Kan kita seringkali mengatakan begitu. Ya, saya kan masih manusia, maklum kalau saya masih melakukan kesalahan dan dosa. Bukankah kita mengajak supaya orang memaklumi kita melakukan dosa? Tetapi kita tidak mau bertobat untuk supaya selalu dimaklumi. Kadangkala ada orang yang mengatakan bahwa ya yang penting adalah dosa saya kan kecil, tolong dimaklumi. Kecilnya seperti apa? Lah saya kan biasa kan seringkali pakai mulut gosip ke orang. Kecil memang, betul ya, dosanya kecil ya. Pernah arisan? Arisan maksudnya singkatan arena, isu, dan ngerasani. Karena kalau arisan kan deketnya cepet banget sebetulnya. Tetapi yang lama apa? Ngomongi siapa? Baik, kalau kita mau bertobat, tolong untuk menghentikan gosip pasti akan sulit. Kita nggak akan bisa, karena itu sudah menjadi habit kita. Tetapi tolong, yang sering kali mau kita omongkan adalah tentang Tuhan maupun Maria. Tolong, saya minta tolong kepada panjenengan semua. Tolong gosipkan tentang Yesus dan Maria. Kalau Anda kurang bahan, masih ada bahan. Bacalah kitab suci, itu bahan untuk menggosipkan tentang Yesus dan Maria. Karena kalau mengalami jangan gosip, tidak akan bisa. Karena itu sudah menjadi habit. Hanya sekarang yang harus kita ubah adalah bahannya. Maka yang kalau gosip itu mulut itu terkutuk, kalau gosipkan tentang Yesus dan Maria, pasti mulut kita menjadi mulut yang terberkati. Karena kita akan sulit untuk mencari hal-hal yang negatif tentang Tuhan Yesus dan Maria. Pasti akan kebaikan-kebaikan yang ada.
Gini, kenapa itu dikatakan sebagai yang kecil? Karena kadangkala begini, sebetulnya ini sudah saya khotbahkan minggu yang lalu, tetapi di hari Minggu. Kalau kita gosipin kita menceritakan kepada orang lain pasti menceritakan juga kepada orang yang lain lagi. Orang yang lain lagi menceritakan lain lagi kepada orang lain lagi. Pada saat kita menceritakan itu, ada pertobatan dalam diri. Ternyata yang kita gosipkan tidak sesuai. Kita minta maaf kepada orang yang kita gosipkan itu. Langkah yang baik kan, kita minta maaf. Tetapi apakah dengan kita minta maaf kepada orang lain menghentikan cerita yang sudah kita buat itu? Dari orang pertama menuju orang kedua menuju ke orang ketiga menuju keempat, kelima, keenam. Mungkin 2 tahun yang akan datang kita baru mendengarkan gosip yang kita omongkan itu sampai ke telinga kita lagi. Ibu, bapak, saudara yang terkasih, kelihatannya kecil, tetapi akibat dari kesalahan itu ternyata bertumpuk-tumpuk. Maka jangan lalu mengatakan bahwa dosa saya yang saya lakukan kecil. Jangan menganggap remeh dosa yang kecil. Karena kadangkala akibat dari tindakan yang kecil itu malah justru bertumpuk-tumpuk ke depan. Maka kita diajak oleh Tuhan. Kalau kita memandang ke depan, jagalah apa yang ada dalam diri kita ini memang sesuai untuk masa depan kita. Kita harus melakukan itu. Pembenahan dalam diri kita untuk menuju kepada masa depan kita. Ibu, bapak, saudara terkasih, begini, seandainya ada orang disuguhi makanan. Makanan itu enak. Dia akan dengan lezat, misalnya dengan nikmat, menikmati kelezatan makanan itu. Tetapi kalau orang itu mempunyai penyakit tertentu dan bertentangan dengan makanan yang disuguhkan itu. Misalnya orang itu mempunyai diabetes. Lalu makanan itu adalah makanan manisan yang sangat-sangat manis. Orang pasti akan menyesali. Aduh, seandainya dulu saya tidak terlalu banyak makan manis, tentu saya akan makan santapan itu hari ini dengan nikmat. Tetapi biasanya karena nafsu makan itu demikian hebat, maka dia akan mengatakan, enggak apa-apa, toh ada obat, toh ada rumah sakit, atau ada orang berdalih, enggak ada itu gula di sini, enggak ada itu kolesterol, yang ada kolesterolnya itu pasti di laboratorium. Di makanan itu kan tidak ada kolesterol, yang ada kolesterol, asam urat, trigliserid itu di laboratorium, enggak ada di makanan. Ini baru kita ngontrol nafsu makan. Belum nafsu-nafsu yang lain. Apakah kita juga bisa mampu ngontrol itu? Maka ibu, bapak, dan saudara-saudara terkasih, dalam tradisi Kristiani yang lain, masa Advent itu juga diisi dengan puasa. Supaya apa? Supaya orang betul bisa ngontrol nafsunya. Di mana yang ada tradisi puasa? Di gereja Ortodok dan Katolik Timur. Ada tradisi puasa masa Advent. Untuk apa? Supaya orang bisa ngontrol nafsunya. Kalau dia bisa mengontrol nafsunya, maka dia bisa mengontrol pikirannya. Dia bisa mengontrol yang lain. Sehingga langkah menuju ke depan pasti adalah kebaikan dan penuh berkat. Maka kalau kita melihat ke depan, optimistiklah kita. Kalau kita optimistik, kita juga harus bisa membenahi kehidupan kita. Ibaratnya kalau mobil itu maju ke depan, kita harus membenahi mesinnya, membenahi bannya, membenahi semua yang ada dalam mobil itu supaya dia bisa dikendarai dengan nyaman menuju ke depan. Seperti kita itu harus juga membenahi seluruhnya. Dengan seperti itu, maka Advent menjadi bekal bagi diri kita untuk membenahi supaya kita layak dan pantas
seandainya Tuhan Yesus dilahirkan di dalam hati, di dalam hidup kita, dan kita layak untuk bisa menyambut kehadiran Tuhan pada saat itu. Saya percaya dan saya yakin umat Paroki Semarang Indah adalah umat yang sedang berbenah. Amin. Marilah kita tegak berdiri.